Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas penelitian operasional 2, yaitu game teori dengan penyelesaian linear programming. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Sekar Ayu Ramadhania Warsito dengan NIM D600230022, Vita Tata Dwita dengan NIM D600230028, dan Lanisa Alfiani dengan NIM D600230029. Masuk pada penjelasan mengenai game teori. Teori permainan muncul sebagai cabang matematika dan ekonomi yang menganalisis keputusan strategi dalam situasi kompetitif, di mana konsep ini mulai berkembang pada awal abad ke-20 dan dipopulerkan oleh John von Neumann dan Oscar Morgenstern dalam karya mereka, yaitu Theory of Game and Economic Behavior pada tahun 1944. Teori permainan adalah studi tentang interaksi antara pemain yang membuat keputusan strategi, di mana hasil dari keputusan tersebut tergantung pada pilihan yang dibuat oleh semua pemain yang terlibat. Tujuannya yaitu untuk memahami bagaimana individu atau kelompok dapat memaksimalkan keuntungan mereka melalui strategi yang optimal. Kemudian ada kriteria permainan, di mana ini meliputi optimalitas, yaitu mengidentifikasi strategi yang memberikan hasil terbaik bagi pemain. Kemudian ada keseimbangan. Dalam konteks permainan non-kooperatif, keseimbangan NAS adalah kondisi di mana tidak ada pemain yang dapat meningkatkan hasil mereka dengan mengubah strategi mereka secara sepihak. Kemudian ada efisiensi Pareto, di mana keadaan ini tidak mungkin meningkatkan hasil satu pemain tanpa merugikan pemain lain. Lanjut pada aturan dalam permainan. Aturan dalam permainan ada aturan dasar dan juga strategi, di mana aturan dasar ini digunakan untuk menentukan struktur permainan, termasuk strategi yang tersedia dan kemungkinan hasil. Untuk strategi, rencana tindakan yang diambil oleh pemain dapat berupa strategi murni, yaitu memilih satu tindakan tertentu, dan strategi campuran, yaitu menggunakan probabilitas untuk memilih tindakan, memberi ruang bagi yang sempit. Dilanjut, jenis pembayaran. Di sini ada dua, yaitu pembayaran langsung dan pembayaran tidak langsung. Di mana pembayaran langsung itu keuntungan yang diterima pemain langsung setelah strategi diterapkan. Dan pembayaran tidak langsung itu keuntungan yang diharapkan berdasarkan strategi yang dipilih lawan dan hasil yang mungkin. Seringkali digunakan dalam analisis resiko. Lanjut pada klasifikasi permainan, yaitu ada permainan kooperatif, di mana pemain dapat saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik, sering dijelaskan menggunakan teori yang disepakati. Yang kedua ada permainan non-kooperatif, di mana pemain bertindak secara mandiri, berusaha memaksimalkan hasil tanpa kolaborasi. Yang ketiga ada permainan zero sum, keuntungan satu pemain sama dengan kerugian pemain lain, sehingga total hasilnya adalah nol. Kemudian ada permainan non-zero sum, hasil tidak selalu nol, memungkinkan keuntungan bersama dan akhirnya dapat menghasilkan situasi menang. Dilanjut ada matriks pembayaran. Matriks pembayaran merupakan representasi tabel dari hasil yang mungkin dalam permainan. Setiap sel menunjukkan pembayaran atau hasil untuk kombinasi strategi yang berbeda. Nilai permainan. Nilai permainan adalah hasil optimal yang dicapai oleh pemain. Dalam permainan zero sum, nilai permainan dapat dihitung dengan teorema minimax, yaitu mengidentifikasi strategi yang meminimalkan kerugian maksimal, kemudian strategi campuran optimal, yaitu menentukan probabilitas yang tepat untuk setiap strategi. Lalu selanjutnya yaitu strategi yang digunakan. Ada tiga, yang pertama dominan, campuran, dan paduan strategi, di mana dominan sendiri jika suatu strategi selalu memberikan hasil yang lebih baik dari yang lain. Strategi tersebut dianggap dominan. Lalu yang kedua yaitu menggunakan probabilitas untuk memilih antara beberapa strategi, memberikan halus dalam pengambilan keputusan.
Yang ketiga, paduan strategi, di mana menggabungkan strategi murni dan campuran tergantung pada konteks permainannya. Lalu kita akan membahas tentang soalnya. Yang pertama, variasi tiga dari contoh. Perkembangan akhir dalam kampanye menghasilkan tabel pembayaran akhir untuk pemain satu. Politisi satu diberikan pada tabel 15.5. Bagaimanakah permainan ini harus dimainkan? Misal, kedua pemain mencoba menerapkan kriteria minimax dengan cara yang sama seperti variasi dua, maka pemain satu dapat menjamin bahwa ia tidak akan kehilangan lebih dari dua dengan memainkan strategi satu. Demikian pula pemain dua dapat menjamin bahwa ia tidak akan kehilangan lebih dari dua dengan memainkan strategi tiga. Namun, perlu diperhatikan bahwa nilai maksimum dan nilai minimum tidak bertepatan. Hasilnya adalah tidak ada titik panah. Lalu bagaimanakah konsekuensinya yang dihasilkan jika kedua pemain berencana untuk menggunakan strategi yang baru saja diturunkan? Dapat dilihat bahwa pemain satu akan menang, dua dari pemain dua yang akan membuat pemain dua tidak bahagia. Karena pemain dua rasional dan karena itu dapat meramalkan hasil ini, dia akan menyimpulkan bahwa ia dapat melakukan yang lebih baik, yaitu menang dua kali daripada kalah dua kali, dengan memainkan strategi dua sebagai gantinya. Karena pemain satu juga rasional, ia akan mengantisipasi perubahan ini dan menyimpulkan bahwa ia dapat meningkat secara signifikan dari 2 ke 4 dengan mengubah ke strategi 2. Menyadari hal ini, pemain 2 kemudian mempertimbangkan untuk beralih kembali ke strategi 3 untuk mengonversi kalahan dari 4 menjadi keuntungan 3. Lalu kemungkinan peralihan ini akan menyebabkan pemain mempertimbangkan lagi menggunakan strategi satu. Setelah itu, seluruh siklus akan dimulai lagi. Oleh karena itu, bahkan meskipun permainan ini hanya dimainkan sekali, setiap pilihan strategi yang tentatif akan meninggalkan hal itu pemain dengan motif untuk mempertimbangkan perubahan strategi, baik untuk mengambil keuntungan dari lawannya atau untuk mencegah lawan pengambil keuntungan darinya. Singkatnya, solusi yang disarankan pada awalnya, pemain satu memainkan strategi satu dan pemain dua memainkan strategi dua, di mana hal ini disebut strategi bermain tiga, merupakan solusi yang tidak stabil karena tabel pembayaran tidak memiliki pelana titik sehingga perlu dikembangkan solusi yang lebih memuaskan. Tapi bagaimana solusi yang seharusnya? Jadi, di mana strategi pemain satu ada tiga dan pemain dua. Lalu dihasilkan ketika dioperasi mendapatkan hasil minimum min 2, min 3, min 4, dan maksimumnya 5, 4, 2. Lalu dijabarkan pada batasan-batasannya. Yang pertama ada batasan pemain satu, di mana hasilnya seperti berikut, dan batasan pemain dua hasilnya seperti berikut. Untuk pemain satu sendiri, penerapan metode simplex pada masalah pemrograman linear ini, setelah menambahkannya kendala pada X3 lebih dari sama dengan 0, maka akan menghasilkan sebagai solusi yang optimal. Akibatnya, seperti yang ditemukan oleh prosedur grafis di bagian sebelumnya, strategi campuran optimal untuk pemain satu menurut kriteria minimax adalah X1, X2, di mana nilainya 7/11 dan 4/11, dan nilai permainannya adalah XVX. Metode simplex juga menghasilkan solusi yang untuk dual diberikan selanjutnya. Jadi masalah ini yaitu Y sama dengan Y, sehingga strategi campuran optimal untuk pemain 2 adalah Y1, Y2, Y3 di mana nilainya 0, 5/11, 6/11. Dual dari masalah sebelumnya hanyalah model pemrograman linear untuk pemain 2 yang memiliki variabel Y1, Y2, Yn plus 1 yang ditunjukkan sebelumnya di bagian ini. Untuk pemain 2, menerapkan metode simplex secara langsung ke model ini. Setelah menambahkan kendala Y4 lebih dari sama dengan 0, menghasilkan solusi optimal, Y sama dengan 0, Y setengah sama dengan 5/11, Y dikali 3 sama dengan 6/11, Y pangkat 4 dikali sama dengan 2/11, serta solusi dual optimal XX pangkat 2 sama dengan 4/11, X pangkat 3 sama dengan 2/11. Strategi campuran optimal untuk pemain 2 adalah Y1, Y2, Y3 dengan nilai 0, 5/11, 6/11. Permainan tersebut terlihat lagi sebagai V sama dengan Y pangkat 4 dikali sama dengan 2/11. Kita telah menemukan strategi campuran optimal untuk pemain 2 saat berhadapan dengan model pertama. Kita tidak perlu menyelesaikan yang kedua. Secara umum, kita
dapat menemukan strategi campuran yang optimal untuk kedua pemain dengan memilih hanya satu model, baik satu, dan kemudian menggunakan metode simplex untuk memecahkan solusi optimal dan solusi dual optimal. Ketika metode simplex diterapkan pada kedua model pemrograman linear ini, kendala non-negatif ditambahkan yang mengasumsikan bahwa Y lebih dari sama dengan nol. Lalu selanjutnya adalah penyelesaian menggunakan Excel. Baik, selanjutnya yaitu penyelesaian dengan Excel solver. Model matematis untuk pemain pertama yaitu memaksimalkan X3 dengan batasan yaitu 5x2 min X3 lebih dari sama dengan 0, min 2x1 plus 4x2 min X3 lebih dari sama dengan 0, 2x1 min 3x2 min X3 lebih dari sama dengan 0, x1 plus x2 sama dengan 1. Dengan eh, dengan batasan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kolom yang sudah dibuat dengan variabel X1, X2, dan X3. Untuk nilai LHS ini didapatkan dari rumus sama dengan sum product nilai variabel X1 sampai X3 kemudian dikunci. Selanjutnya yaitu untuk tandanya ini disamakan dengan soal yaitu lebih dari sama dengan 0. Untuk variabel Z ini didapatkan dari nilai sama dengan sum product nilai variabel X1 sampai X3 ini. Untuk solution X1, X2, X3 ini didapatkan dari soal yang sudah dijelaskan yaitu X1 sama dengan 7/11 dan seterusnya. Kemudian klik menu data, setelah itu pilih solver. Pada kolom set objektif ini diinputkan dari nilai variabel Z. Kemudian untuk to max ini, kenapa max? Karena yang dicari yaitu memaksimalkan nilai dari X3. Pada kolom Bayesian variable cell ini diinputkan nilai dari variabel X1 sampai X3. Kemudian klik add. Pada kolom cell reference ini diinputkan nilai dari LHS C1 sampai C3. Kemudian tandanya ini disamakan yaitu lebih dari atau sama dengan kolom constraint ini diinputkan nilai dari RHS C1 sampai C3. Klik add. Kemudian kolom cell reference ini diinputkan nilai LHS yang terakhir. Setelah itu, tandanya disamakan sama dengan kolom constraints ini diinputkan nilai RHS yang terakhir juga. Kemudian klik add, kemudian cancel. Select a solving method ini menggunakan metode simplex LP, kemudian klik solve, klik OK.
Setelah itu pada eh, sheet minimal model matematis pemain 2 yaitu meminimalkan Y4 dengan batasan min 2Y2 plus 2Y3 min Y4 kurang dari sama dengan 0, 5Y1 plus 4Y2 min 3Y3 min Y4 kurang dari sama dengan 0, Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1. Objektif ini variabel Y1, Y2, Y3, Y4, dan Z. Solution ini didapatkan dari nilai dari yang tertera di soal. Kemudian dari nilai batasan ini diinputkan ke dalam tabel yang sudah dibuat. Setelah itu, nilai dari LHS ini didapatkan dengan rumus sama dengan sum produk nilai dari variabel Y1 sampai Y4. Setelah itu, tandanya disamakan, yaitu kurang dari atau sama dengan. Kemudian, klik menu data, pilih solver. Pada kolom set subject ini diinputkan nilai dari variabel Z. Tuh, pilih yang min. Kenapa min? Karena meminimalkan nilai dari Y4. Pada kolom Bayesian variable cell ini, inputkan nilai dari variabel Y1 sampai Y4. Kemudian klik add. Kolom cell reference ini inputkan nilai dari LHS C1 sampai C2. Kemudian tandanya disama dengankan kurang dari atau sama dengan. Kolom kontras ini inputkan nilai dari RHS. Klik add. Terus ini sama dengan kolom kontras ini nilai dari RHS yang terakhir. Klik add, cancel, pilih metode simplex LP, klik solve, klik OK. Mungkin sekian penyelesaian dari Excel Solver, kurang lebihnya dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.